Pak Erlangga, ini kalau kita dengar cita-cita pemerintah untuk hilirisasi, pembangunan smelter cukup besar, tapi kemudian para investor dalam negeri justru mengatakan tidak ada dukungan dari pemerintah. Benar begitu, Pak Erlangga? Jadi kalau kita lihat memang ada 22 proyek usulan dalam pembangunan smelter. Tentu ada yang di investasi nasional dan investasi dari luar. Nah, yang khusus untuk investor dalam negeri kemarin kan diberikan kemudahan kalau mereka sudah ada progres tertentu, mereka bisa mengekspor smelter dengan kualitas yang di bawah 1,8. Nah, tentu ini kita lihat bahwa kesempatan itu diberikan oleh pemerintah agar mereka mampu menyelesaikan investasinya dengan melakukan ekspor. Tetapi sesudah diberikan relaksasi waktu pun ada sebagian yang belum bisa menyelesaikan. Nah, kalau kita lihat jumlah daripada kapasitas terus meningkat. Indonesia saat ini menguasai market share terbesar untuk nickel pig iron, NPI daripada nikel. Kita menguasai 26%, kemudian yang kedua Filipina 15,8%, kemudian yang ketiga New Caledonia, baru habis itu Rusia dan Australia. Jadi kita sebetulnya progresnya luar biasa. Di tahun 2017 hanya sekitar 17% dan meningkat 26%. Dan ekspor kita diperkirakan di tahun ini itu 9 miliar US dollar. Dan ini menjadi salah satu andalan ekspor kita. Oke, tapi begini Pak, terkait dengan jawaban dari para investor dalam negeri tadi, ini berarti maksudnya investor yang tidak siap atau pemerintah yang kurang suntikan dana mungkin membantu mereka relaksasi, jadi nggak seakan-akan itu kesannya kok memihak asing sekali misalnya, seperti itu, kan itu terbangun gitu statementnya sekarang ini. Mbak, my sister, itu kan pengusaha nasional ini diberi kesempatan untuk menjual nikel ore dengan kualitas tertentu. Nah, penjualan nikel ore itu diharapkan menjadi penambah modal untuk membangun smelter. Jadi sebetulnya pemerintah sudah memberikan jalan untuk menambah modal untuk melaksanakan investasi dari smelternya itu sendiri. Dan kemudian kedua, dari perbankan sebetulnya industri refinery ini situasinya adalah menguntungkan walaupun di dalam situasi pandemik ini. Sehingga tentunya pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas kepada perbankan, terutama untuk mereka yang bisnisnya visible tentu diberikan kemudahan. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak, singkat saja. Ini kan di tahun 2020 ada pembangunan targetnya 21 smelter. Masih sama atau ada revisi, Pak? Ini proyek baru yang dimajukan di tahun 2020 ini. Sehingga tentu ada yang direncanakan 21 proyek ini target operasinya ada yang di tahun 2021, ada yang di 2022, dan ada yang di 2023. Nah, semuanya ini mereka mengatakan masih sesuai dengan schedule. Ada di Ketapang, ada di Mempawah, ada di Sanggau, ada di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Bantaeng, Kolaka, Konawe, Sumbawa, Gresik, Halmahera Utara. Pak, ini kan nikel sebenarnya dianggap sebagai emas baru di pertambangan gitu. Sebenarnya kemana sih peta nikel kita ke depan? Pertama, nikel adalah nikel, emas adalah emas. Ya, tapi maksudnya di pertambangan kayaknya sepertinya diandalkan sekali gitu, gimana tuh? Jadi kalau yang diandalkan itu kita bicara copper smelter ada dua, satu yang di Freeport, dua di Aman. Nah, ini kita lagi dorong juga supaya ekspansi daripada copper smelter. Nah, tentu kita minta turunannya bukan hanya di copper slag, tapi bisa sampai ke katakanlah precious metalnya dapat. Nah, kemudian ada yang kita bicara nikel. Nikel memang diandalkan sekali. Tetapi ada juga yang diandalkan alumina. Alumina sedang dibangun di Pulau Bintan, di KEK Galang Batang. Itu produksinya rencananya 2 juta. 2 juta alumina itu nanti penjualannya bisa sampai 600 juta.
Oke. Nah, Indonesia. Jadi dengan demikian sebetulnya hilirisasi itu berbagai sektor, nikel juga, koper, kemudian juga boksit. Dan Oke. tentu nanti kita akan dorong tambang timah juga kita mesti ekstraksi rare earth-nya. Nah Oke. ini kalau rare earth nilai tambahnya lebih tinggi karena dibutuhkan dalam teknologi untuk baterai lithium. Oke, semoga cita-cita pemerintah terkait dengan hilirisasi agar menambah nilai tambah bagi barang-barang mentah itu, produksi pertambangan mentah, bisa terwujud begitu ya Pak Erlangga. Terima kasih waktunya dengan berita utama, terima kasih sekali. Semoga semua harapan terwujud Pak Erlangga.